Halo semuanya, kenalin, aku Nurmah Kusmajati dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang bab yang ke-11, Manajemen Keuangan. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Baik, materi pada PPT pertama adalah kebijakan struktur modal. Berikut ada tujuan pembelajaran dan prinsip-prinsip yang harus kita pelajari. Nah, tujuan utama kita untuk mempelajari pengelolaan struktur modal adalah untuk memaksimalkan total nilai uang, utang, dan nilai ekuitas. Hasil dari pencampuran pendanaan dan yang dapat dimaksimalkan nilai gabungan disebut optimal capital structure. Sebagaimana yang telah kita ketahui, struktur modal adalah ekuitas pemilik ditambah utang yang mengandung bunga. Struktur keuangan adalah struktur modal ditambah kewajiban yang tidak mengandung bunga. Misalnya accounts payable. Diberikan rumus debt ratio, yaitu total liabilitas dibagi total aset. Kemudian ada juga rumus debt to enterprise value. Nah, nilai buku dari interest bearing debt itu meliputi 3 hal. Yang pertama short term notes payable, current portion of long term debt, and long-term debt. Berikut ada grafik. Kemudian grafik yang tadi itu menunjukkan rasio utang selalu lebih tinggi dibandingkan debt to enterprise value karena dua hal sebagai berikut yang telah saya highlight kuning. Kemudian ada rumus times interest earn ratio, yaitu EBIT dibagi interest expense. Nah, melalui pinjaman atas sebagian modal perusahaan pada tingkat bunga tetap, perusahaan dapat mengungkit tingkat imbalan yang didapat dari total modalnya ke dalam suatu ekuitas yang memberikan tingkat imbalan yang lebih tinggi. Nah, juga diberikan suatu contoh. Nah, contoh tersebut biasa juga dikenal dengan istilah favorable financial leverage. Jika hasilnya lebih dari 8%. Tetapi jika kurang, maka unfavorable financial leverage. Ini adalah persenan dari uang yang dipinjam. Kemudian diberikan satu grafik lagi. Teori struktur modal. Nah, teori ini mendasarkan pada asumsi yang pertama, arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan didanai. Dan yang kedua, pasar keuangan adalah pasar yang sempurna. Asumsi kedua, yaitu yang pasar sempurna, menjelaskan bahwa kemasan arus, baik itu dibayar kepada investor dalam bentuk dividen atau bunga, tidak penting. Jika tidak ada pajak, maka WACC tidak akan dipengaruhi oleh struktur modal. Kemudian ada rumus prime value dan KWCC. Juga cost of equity. Nah, cost of equity ini pada persamaan tadi meningkat oleh adanya debt to equity ratio. Namun, karena bobot yang lebih rendah pada ekuitas yang mahal, maka WACC tidak berubah dan tetap sama dengan cost of capital perusahaan yang tidak diungkit. Sebagai contoh, JNK dapat meminjam uang dengan bunga 9%, dan jika tidak menggunakan financial leverage, maka cost of capitalnya sebesar 11%. Perusahaan memiliki debt to equity ratio sebesar 1, cost of debt sebesar 8%, dan WACC sebesar 10%. Berapakah cost of equity JNK? Kemudian yang pertama kita akan mencari cost of equity-nya. Persenan cost of capital ditambah buka kurung persenan cost of capital dikurangi cost of debt-nya tutup kurung dikali 1, yaitu debt to equity ratio. Kemudian sebagai berikut grafik dari penyelesaian cost of equity. Nah, ini adalah
Cost of Capital and Capital Structure, M&M Theory. Nah, mengapa struktur modal sangat penting dalam realitas? Manajer keuangan sangat peduli pada bagaimana perusahaan didanai. Tentu, kalau konsekuensi negatif, maka akan memberikan struktur modal yang tidak tepat dan membuat asumsi M&M dilanggar. Kemudian, biaya transaksi juga sangat penting, dan karena biaya maka tingkat bunga di mana para investor dapat meminjamkan uangnya dengan berbeda, sesuai tingkat bunga di mana perusahaan mampu meminjam uang. Ada 3 alasan mengapa struktur modal berpengaruh kepada total arus kas. Yang pertama adalah bunga. Yang kedua, debt financing. Yang ketiga, ancaman kebangkrutan atau kepailitan dapat mempengaruhi perilaku eksekutif perusahaan, termasuk perilaku pegawai dan para pelanggannya. Sepanjang pembayaran bunga adalah unsur yang mengurangi pajak, tax deductible, sedangkan dividen tidak, maka arus kas setelah pajak akan lebih besar jika struktur modal perusahaan meliputi lebih banyak utang. Juga diberikan suatu contoh lagi terkait corporate tax and capital structure, yaitu perusahaan dan perusahaan E, yang perusahaan A tidak punya utang dan total equity financing-nya 2.000. Perusahaan B mempunyai pinjaman atau utang sebesar 1.000, di mana ia harus membayar 5% bunga dan sisanya yang 1.000 berasal dari ekuitas. Tiap perusahaan memperoleh operating income sebesar 200.000 dan pajak 25%. Nah, kita kerjakan dengan susunan tabel seperti ini. Jika kita mengasumsikan bahwa kedua perusahaan membayar 100% pendapatan dalam bentuk dividen saham biasa, maka kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Data yang meliputi equity dividend, interest payment, dan total distribution. Nah, nilai sebesar $12.50 dapat ditelusuri ke tax benefits dari pembayaran bunga, yaitu 0.25 dikali $50, yaitu $12.50, disebut interest tax savings. Nah, ini menambah nilai perusahaan untuk menyediakan insentif atau kemungkinan tambahan bagi perusahaan untuk memasukkan lebih banyak utang. Pengurangan pajak atas biaya bunga membuat WACC perusahaan turun. Kemudian ada contoh lagi terkait cost of capital Jenkins. Cost of capital NK jika ia menggunakan no financial leverage adalah 11%. Perusahaan memiliki debt equity ratio sebesar 1, cost of debt sebesar 8%, sebelum pajak dan tarif pajak 40%. Berapa nilai cost of equity dan WACC-nya jika debt to equity ratio sebesar 1, yaitu 50% utang dan 5% ekuitas. Seperti soal yang tadi kita kerjakan, langkah pertama mencari cost of equity. Kemudian setelah itu kita mencari KWCC, karena ditanya juga nilai WACC-nya. Nah, dari situ dan gambar kita mengetahui bahwa ketika debt to equity ratio meningkat, maka WACC turun, sedangkan cost of equity meningkat. Oleh karena itu, tax benefit dari pembayaran bunga lebih menyukai menggunakan utang daripada ekuitas. Sebagai berikut grafiknya dan tabel. Kemudian kita masuk ke bangkrut dan financial distress cost. Perusahaan tidak dapat terus-menerus meningkatkan utang ternyata, karena kedua faktor, yaitu biaya bunga adalah tax deductible dan utang menjadikannya lebih mirip bahwa perusahaan akan berpengalaman dengan financial distress cost. Diberikan suatu tabel dan grafik. Capital structure decisions and agency cost. Debt financing dapat mengurangi biaya keagenan. Nah, saat perusahaan menerbitkan saham baru, ia merasa bahwa saham perusahaan overpriced yang terlalu mahal dan selanjutnya harga saham secara umum anjlok.
Kemudian ada langkah atau urutan dalam menambah modal, yaitu sumber pendanaan internal, marketable securities, utang, sekuritas campuran, dan saham. Implikasi manajerial adalah yang pertama, level utang yang lebih tinggi dapat menguntungkan perusahaan dalam hal tax savings dan berpotensi mengurangi biaya keagenan. Yang kedua, level utang yang lebih tinggi meningkatkan probabilitas biaya kesulitan keuangan. Diberikan suatu grafik. Dan mengapa struktur modal berbeda pada tiap industri? Nah, perusahaan itu yang pertama cenderung menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak yang relatif besar dan dapat benefit lebih banyak dari tax savings atas utang. Yang kedua, kesulitan keuangan dapat berakibat fatal untuk beberapa perusahaan. Nah, membuat keputusan pendanaan. Kemudian, melalui pembandingan atau benchmarking, kita membandingkan struktur modal perusahaan saat ini dan yang akan diajukan pada kondisi perusahaan yang berada dalam lini bisnis yang sama, sehingga akan memiliki risiko yang sama pula. Diberikan suatu tabel dan membandingkan suatu keputusan pendanaan. Diberikan suatu contoh soal ya. Nah, berdasarkan alternatif pendanaan utang, akan seperti apakah rasio keuangan kakak Sarah dalam 2 tahun setelah perusahaannya membayar kembali 4 juta dolar pinjamannya. Asumsi tidak ada hal lain yang berubah. Kita gambarkan suatu permasalahannya dengan tabel. Yang pertama, balance sheet dengan format dan susunannya seperti yang kiri biru ini. Kemudian ada income statement. Nah, total interest expense pada income statement berkurang sebesar 4 juta dolar setelah utang dibayar. Interest expense berkurang 320.000 dolar, yaitu 4 juta dikali 0,08, sehingga interest expense baru 1.280.000 dolar diurangi 320 dolar, yaitu 960 dolar. Kemudian setelah kita mencari interest expense baru dan dari data-data yang telah kita ketahui di balance sheet, income statement, kita dapat membuat suatu penyelesaian atau solving. Nah, kita juga dapat mengetahui beberapa rasio, yaitu debt ratio, interest bearing debt ratio, times interest earn ratio, EBITDA coverage ratio. Pada rasio with current debt financing dan 2 tahun setelah 4 juta dolar itu dibayar lunas. Nah, seluruh rasio menurun dan menjadi semakin baik. Kemudian, nah apa sebenarnya financial leverage effect? Yaitu ketika suatu perusahaan yang menggunakan lebih banyak debt financing akan merasakan ayunan yang lebih besar dalam EPS mereka untuk merespon perubahan dalam revenues dan operating earnings. Kemudian diberikan suatu tabel. Nah, tampak di bawah ini juga mengilustrasikan dampak financial leverage atas volatilitas dari earnings per share. Nah, kita dapat mengetahui bahwa saat EBIT tinggi, perusahaan dengan leverage lebih tinggi akan menghasilkan EPS yang tinggi. Bagian EBIT strip EPS ini menganalisis beberapa hal, yaitu ada 2 hal. Kemudian ada juga soal terkait cost of thoughts. Intinya, cost of debt financing dari rencana pinjaman meningkat 10%. Berapa level EBIT yang menghasilkan EPS 0 untuk tarif pinjaman baru? Kemudian kita mencari current capital structure dan with new debt financing. Struktur modal perusahaan akan mempengaruhi baik EPS pada level operating earning tertentu atau EBIT maupun volatilitas perusahaan EPS terkait dengan perubahan EBIT. Penjelasannya sebagai berikut. Penghitungan EPS over a range of EBITs. EBIT atau EPS analysis. Nah, ini penyelesaian secara tabel kemudian dituangkan ke dalam grafik. Analisisnya sebagai berikut. EBIT
strip EPS indifference point itu adalah titik perpotongan dari dua garis struktur modal yang dapat dilihat pada figur 15 strip 7. Titik tersebut menggambarkan level di mana EPS akan sama dengan rencana pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Nah, yang ini merupakan EBIT strip EPS indifference point. Kemudian diketahui juga pada EBIT bernilai lebih besar dari level indifferent EBIT, maka rencana pendanaan yang more leverage akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, figur tadi melaporkan hasil survei dari 392 CFO yang ditanyai tentang determinan potensial dari pilihan struktur modal dengan skala 0 sampai dengan 4. 0 tidak penting dan 4 sangat penting. Diberikan satu grafik dan ya, PowerPoint yang pertama telah selesai. Baik, kita lanjut pertemuan yang kedua atau PowerPoint kedua, yaitu terkait kebijakan dividen atau dividend policy. Langsung ke materi saja. Bagaimana perusahaan mendistribusikan kas kepada para pemegang sahamnya? Nah, distribusi kas dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu cash dividend dan share repurchase. Pengaruh terhadap neraca ada dua, yaitu di sisi aset dan sisi ekuitas. Ini berbeda. Sisi aset, kas akan berkurang karena pembayaran dividen dan pembelian kembali saham. Dan sisi ekuitas terdapat penurunan secara catatan. Diberikan suatu grafik. Nah, kebijakan dividen pada dividen kas ada dua, yaitu yang pertama dividen payout ratio, dan yang kedua pola pembayaran dividen dalam kurun waktu tertentu. Berikut ada prosedur pembayaran dividen. Tanggal pengumuman 15 Maret, ex-dividend date 17 Mei, tanggal merekam record date 19 Mei, dan payment date tanggal pembayaran 27 Mei. Nah, apa yang dimaksud pembelian kembali saham? Nah, pembelian kembali saham atau repurchase atau stock buyback adalah saat di mana perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar. Jadi, awalnya itu perusahaan memperjualkan saham-sahamnya. Kemudian pembelian kembali saham itu perusahaan membeli kembali saham supaya lebih kuat. Bagaimana cara perusahaan membeli kembali sahamnya? Ada dua cara, yaitu open market repurchase dan tender offer. Bagaimana cara perusahaan membeli kembali sahamnya? Nah, ini saya pisahkan dengan yang tadi karena direct purchase from a large investor jarang dilakukan. Peraturan pajak personal, dividend versus capital gains income. Secara historis, aturan perpajakan lebih menyukai capital gain daripada dividend income. Distribusi non-cash, yaitu stock dividend dan stock splits. Stock dividend adalah suatu distribusi pro rata atas tambahan lembar saham perusahaan kepada para pemegang saham saat ini. Diberikan satu contoh, dan stock split secara esensial adalah secara dasar, makna harfiah adalah dividen saham yang sangat besar. Nah, apakah penting kebijakan dividen ini? Tentu saja penting. Dikutip dari ahli, ada suatu ahli yang berpendapat bahwa tanpa pajak dan biaya transaksi, maka dividen kas dan pembelian kembali saham adalah ekuivalen, dan saat pendistribusian menjadi hal yang tidak penting. Nah, pendapat kedua ahli ini disebut dividend irrelevancy proposition. Pilihan distribusi tidak relevan berdasarkan kondisi atau asumsi tiga hal ini.
proporsi ketidakrelevanan dividen dapat diilustrasikan dalam dua cara, yaitu saat pendistribusian dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan, dan yang kedua, dalam ketiadaan pajak dan biaya transaksi dividen kas adalah ekuivalen terhadap lembar saham yang dibeli kembali. Diberikan suatu grafik. Kemudian ada contoh kecil yang mempertimbangkan dua alternatif. Soal, asumsikan alternatif nomor 3 nih, di mana Northwest Wire and Cable memutuskan untuk meningkatkan dividen periode berjalan ke angka hanya sebesar 8 juta dolar. Tunjukkan bahwa ekuitas perusahaan pada skenario ini menjadi 30,79 juta dolar. Nah, perusahaan mempertimbangkan dua alternatif nih. Yang pertama, bayar 4 juta dan seterusnya. Kemudian yang kedua, membayar 8 juta hari ini dan seterusnya. Kita mencari value of Clinton Enterprises Equity yang alternatif pertama, yang bayar 4 juta dolar hari ini dulu. Dividen tahun dasar itu 4 juta dolar. Kemudian dividen tahun pertama dibagi 1 tambah K equity. Kemudian kita cari juga value of Clinton Enterprises Equity. Yang kedua, yang bayar hari ini sebesar 8 juta. Kemudian kita dapat menyimpulkan atau membaca dari gambaran solusi dari soal tersebut atau analisis bahwa pembayaran dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian ada tabel dan ada beberapa aturan pajak yang terkait dengan dividen dan pembelian kembali saham. Ada 3 aturan pajak, bisa dicermati sendiri. Kemudian, mengapa kebijakan pajak itu penting? Yang pertama, transaksi itu berbiaya mahal. Selama pajak masih ada, maka para investor akan menyukai untuk memilih perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang cocok dengan keinginan mereka. Menarik dividen clienteles yang berbeda merupakan hal penting bahwa kebijakan dividen tetaplah stabil. Dan yang kedua, informasi yang dibawa oleh pengumuman dividen dan pengembalian kembali saham. Nah, ini penting sekali terkait informasi karena mempengaruhi penilaian di masa mendatang. Yang ketiga, pembelian kembali saham juga dipandang sangat disukai sepanjang nampak bahwa mencerminkan 2 hal sebagai berikut. 2 hal yang underpriced dan menghasilkan banyak uang dibanding yang dibutuhkan saat ini. Ketiga, informasi yang diberikan oleh dividen saham dan pemecahan saham. Kemudian ada kebijakan distribusi kas dalam praktik. Yang pertama ada kestabilan pembayaran. Nah, penting sekali untuk menjaga konsistensi dan kestabilan dalam kebijakan dividen. Seperti grafik ini. Nah, pada figur diungkapkan bahwa keputusan membeli kembali saham dipicu oleh feeling pihak eksekutif bahwa saham merupakan investasi yang baik. Ya, itu bisa saja investor atau pihak eksekutif dengar-dengar atau memperoleh informasi. Maka informasi itu sangat penting karena mempengaruhi citra suatu perusahaan. Residual dividend policy. Melalui residual dividend policy, perusahaan mendanai investasinya terlebih dahulu dengan menggunakan earning-nya sendiri, dengan dibayarkan dari residual earnings yang tidak membutuhkan pendanaan terhadap peluang investasi baru. Ada beberapa faktor lainnya yang memainkan peran dalam penentuan berapa besar kas harus didistribusikan. Yang pertama ada posisi likuiditas perusahaan, yang kedua kesenjangan sumber-sumber pendanaan, dan yang ketiga kemampuan terprediksinya earnings. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung slide. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.